Lagi ngapain sih? Kenapa Kapadokia? Sebenarnya nggak ada apa-apa di Kapadokia. Jadi aku tuh cuma dapat project dari Pak Tono buat syuting di Turki. Dapat project gede yang nggak bisa aku bilang sama sekali ke kamu. Oke, kalau rahasia kenapa nama kamu semua di sini? Ini pasti ada yang pengen ngebuat nama aku jelek. Diam. Kalau gitu, Lydia Danira itu siapa? Kenapa semua namanya di sini? Lydia Danira itu siapa, Mas? Kamu nggak tahu? Enggak, makanya kasih tahu aku. Kenapa kamu transfer semua uang kamu ke rekening yang bahkan aku tuh nggak tahu itu rekening atas nama kamu? Lah kan transfer rutin. Kamu masih ngelak aja. Semua bukti tuh udah jelas loh, Mas. Kamu tuh nggak capek membohong terus. Aku itu sebenarnya kerja selama ini, kerja keras buat kamu. Lydia Danira kan? Kamu beliin dia penthouse seharga 5M. It's a fucking penthouse, tau nggak? Kamu juga bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, Mas, not her. Oke, assalamualaikum semuanya. Balik lagi ke channel The Price Book. Dan kali ini di depan gue udah ada satu unit TV dari Sony, TV terbaru mereka, yaitu Sony Bravia X80J. Yang mana, buat kalian belum tahu, TV ini tuh merupakan varian TV 4K kelas entry level dari Sony, yang posisinya itu menggantikan varian Sony X800H yang rilis di tahun 2020 yang lalu. Dan di kesempatan kali ini agak beda nih ya. Biasanya kan gue bikin video review ataupun unboxing itu kan sendirian. Kali ini gue bakal ditemenin sama artis yang katanya sih ngefans sama gue sih, sayang sama gue katanya. Iya. Nggak apa-apa ya? Oh enggak apa-apa. Oke. Kali ini pokoknya kita berdua bakal langsung tanpa panjang lebar lagi buat unboxing TV yang gede banget sih, Mi. TV di rumah kamu gede gini nggak? Oke, sama TV. Yuk langsung aja kita unboxing TV-nya. Lebar bing-bing. Lah pokoknya. Canda, yuk bismillah. Saya putar. Agak ngeri ya bro, sebenernya gue nggak Masa pernah. kita berdua tuh kan kayak agak cilik gitu ya, Iya, apalagi gue kan langsing banget gila. Nah, di sono sama di sini ada nih yang ini namanya sanggahannya deh Kak ini. sanggahan. Kakinya, kita dapat Kakinya, ya, unit sanggahan kakinya nih, kaki. kaki dari TV-nya ada 2. Oh, ini ada kayak paduannya gitu loh. Buku panduan maksudnya. Buku panduan. Ini ada. Oh, ada remote. Ada paket remote-nya sama beberapa perintilan kecil kayak baterai, beberapa bracket dan juga baut buat kaki TV-nya tadi. Oke, biar kalian nggak panjang kali lebar lagi ngeliatnya. Langsung aja. Ini langsung aja. Nah ini dia setelah kita buka kardusnya, ini bentuk TV-nya kayak gede banget gak sih, Iya, Kak gede banget, Afif? asli, bener. Terus habis itu udah kita pasang juga sanggahan buat TV-nya. Habis ini kita langsung aja buat setup sedikit untuk kita langsung review TV-nya. Nah gini Mi, yang sekarang kita review itu berukuran 65 inci dan punya pilihan ukuran lain yaitu 50 inci, 55 inci dan juga 75 inci. Dari desainnya sendiri ya Mi, kalau misalnya kita lihat X80J ini emang punya desain yang terlihat hampir mirip dengan varian sebelumnya. Bagian bezelnya juga kelihatan cukup tipis ya, yang diharapkan memang dari sebuah TV kelas entry level. Kaki-kakinya juga lebar sehingga terlihat cukup kokoh untuk menopang layar sebesar 65 inci ini. Terus kita pindah ke bagian belakangnya ya Mi, ini terlihat juga sama persis seperti varian sebelumnya, masih terbuat dari bahan plastik dan polos, dengan semua input itu menghadap ke samping, jadi nggak ngebuat kabel itu ketekuk ke belakang. Selanjutnya, kalau misalkan kita bicara soal kualitas gambarnya sendiri, X80J ini memang menggunakan panel IPS yang punya resolusi 3840 x 2160 pixel 4K. Sementara kalau kita ngomong tentang brightness-nya sendiri, TV ini juga memiliki brightness sekitar 315 nits, yang seharusnya udah cukup banget ya Mi untuk melawan silau di sebagian besar kondisi pencahayaan. Tapi ingat ya Mi, jangan dibawa ke bawah sinar matahari. Masa iya kita kan nonton sambil panas-panasan? Ya iyalah, aku juga nggak mau kali panas-panasan Kak. TV Sony X80J ini ditenagai dengan X1 4K HDR prosesor dengan otak yang cukup handal dan sudah menggunakan algoritma canggih untuk menghilangkan noise dan meningkatkan detail. Dengan kualitas prosesor 4K ini, semua yang kalian tonton bakal makin mendekati resolusi 4K, penuh dengan warna dan kontras seperti aslinya. Selain itu ada fitur lagi nih bernama Triluminos Pro. Fitur ini berfungsi untuk mendeteksi warna dari saturasi, hue, dan kecerahan untuk memproduksi warna natural di setiap detailnya. Kalian akan menikmati warna yang mendekati aslinya. Kayak yang lu lihat sekarang nih, saturasi warna dan kecerahannya pun enak dipandang kan? Soalnya kelihatan kayak warna aslinya. Tidak hanya warna, kontras pun perlu disempurnakan. Sony pun memberikan fitur Dynamic Contrast Enhancer dengan meminimalkan cahaya keluar di sebagian area dan memaksimalkan di bagian lain, agar dapat menyumbangkan kontras di seluruh layar.
Contrast enhancer juga dapat menyesuaikan tingkat kecerahan pada segala tampilan. Seperti hal yang kalian lihat, warna terang dan warna gelap pun disesuaikan supaya adegan di tiap film semakin nyata, brother. Tapi tau gak sih Kak, TV ini tuh punya fitur motion flow-nya loh. Sekarang kita bakal bahas dari responses time-nya dulu. Selanjutnya kita akan bahas soal motion di TV ini. Dimulai dengan responses time. Responses time adalah seberapa cepat pixel dapat berubah dari satu warna ke warna lain. Jadi TV dengan responses time lambat akan memiliki lebih banyak motion blur daripada TV dengan responses time yang cepat. Tapi di TV ini nggak akan kejadian kayak gitu. Soalnya Sony dibekali dengan fitur Motion Flow XR200. Kalau kalian nonton acara olahraga kayak MotoGP, F1, atau berkuda pun hal ini bakalan kelihatan ada motion blur. Biasanya flicker pun akan muncul pada beberapa TV yang tidak memiliki fitur Motion Flow ini. Dan pastinya nggak akan lengkap dong kalau dari segi layar sudah bagus tapi soundnya nggak danta. Jujur li brother, kalau kalian semua nih nonton film di sini dan pakai suara dari speaker TV ini, dialognya bakal tetap kedengeran dengan jelas. Soalnya jenis speakernya yang dipakai Bass Reflex X Balance Speaker. Suara yang keluar terasa ngikutin adegan dari dalam layar. Misalkan ada benturan di kanan atau ada suara knalpot di kiri, itu akan terasa keluar dari belakang TV-nya. Atau misalkan dari tengah, akan terasa balance suaranya. Ditambah lagi, pemrosesan audio didukung oleh Dolby Atmos dan DTS Digital Surround. Jadi, kalian akan ngerasa punya bioskop sendiri deh di rumah. Last but not least nih, Sony X80J ini udah menggunakan Google TV yang menggantikan Android TV. Sebenarnya Android TV sama Google TV sih nggak jauh-jauh beda ya brother dari segi manfaat. Tapi dari user interface pasti berbeda. Secara experience cukup mudah untuk digunakan, berjalan dengan lancar tanpa masalah. Kalian juga akan mendapatkan aplikasi seperti di smartphone kalian menggunakan Google Play Store, sehingga kalian tidak akan kesulitan lagi nih menemukan apa yang kalian butuhkan. Remote-nya juga memiliki tombol Quick Access seperti YouTube, Prime Video, dan Disney Plus Hotstar, dan juga tombol Google Assistant, di mana kalian bisa mengubah input, membuka aplikasi, melakukan pencarian, dan menyesuaikan pengaturan tertentu melalui voice search. Oke, jadi sekian dulu ya brother untuk video unboxing dan juga review kita terkait Sony X80J kali ini. Kira-kira nih, pertanyaan terakhir gue adalah, TV ini tuh menurut kalian udah cocok banget gak sih untuk dibeli di tahun ini? Jangan lupa ramein di kolom komentar ya, gimana sih menurut kalian? Nah, terima kasih untuk para Pricebook Mania yang udah nonton dari awal sampai akhir video, no skip. Aku mau ngingetin untuk jangan pernah lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Hilmi pamit. Afgan pamit. Bye-bye. Bye-bye.